Oke, balik lagi bareng kami, Bertin, ini Fidel. Dan kali ini kita bakal bahas tentang biografi orang terkenal. Dan kali ini kita pergi dulu ke negara yang agak jauh, Inggris aja kali ya. Inggris. Mungkin pada akhir-akhir abad 20 lah, memasuki masa abad 21, kita perlu menyiapkan suatu negara itu dengan baik, apalagi dari abad 20 ke abad 21 itu perbedaannya sangat jomplang. Jadi mungkin pada saat itu Inggris memerlukan pemimpin yang baik. Dan kali ini untuk pemimpin yang baik itu kita coba bahas tentang Margaret Thatcher. Wanita, gak cuma sembarang lelaki-lelaki yang biasa jadi pemimpin. Yang kali ini adalah wanita. Jarang banget gak sih ada wanita yang jadi pemimpin, apalagi perdana menteri. Mungkin bisa dibilang beliau ini pertama di situ ya, yang menjadi perdana menteri. Apalagi bukan cuma di Inggris, dia juga pertama di benua Eropa. Nggak cuma di benua Eropa sih, di dunia juga. Buktinya Indonesia baru satu loh, itu pun setelah tahun 2000-an. Yes. Jadi kita cek aja langsung ceritanya gimana. Yes girl, yes boy. Kalau kita bicara tentang pemimpin dunia, mungkin kita kerap berpikir tentang wibawa dan kuasa yang senantiasa dipegang oleh laki-laki. Patriarki. Pas banget. Kayak apa sih? Apa-apa cowok gitu kan? Jadi ini tuh sebenarnya sudah mendarah daging di kerajaan Inggris, terlebih di dalam parlemen. Tapi nih ya guys, semua berubah waktu Margaret Thatcher menduduki kursi perdana menteri di Inggris. Oke, jadi pertama-tama ya tentang si Margaret Thatcher ini. Jadi si Margaret Thatcher ini biasanya dikenal dengan The Iron Lady. Sedangkan Iron Lady itu sebenarnya julukan yang datang dari negara lain gitu. Dia dikasih julukan kayak gitu karena dia menerapkan sistem perekonomian yang lain gitu dari negara-negara yang lain pada saat itu. Nah, jadi si Iron Lady ini, si Margaret Thatcher ini adalah Perdana Menteri wanita pertama di Inggris yang mulai menjabat pada awal abad ke-20. Nah, kemudian selain dia menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Inggris, dia itu juga jadi pemimpin wanita pertama di dunia, terkhusus di Eropa pada saat itu, karena waktu itu Eropa memang masih ketat banget nih kalau masalah patriarki kayak tadi. Juga dia itu adalah wanita pertama yang mengisi jabatan yang sama, yaitu Perdana Menteri Inggris selama 3 periode berturut-turut, yaitu tahun 1979, tahun 1983, sama tahun 1987. Nah, biar kita nggak tambah penasaran nih tentang si Margaret Thatcher ini, kita langsung masuk aja. Semua cerita bermulai ketika Margaret lahir di Grantham, Britania Raya pada 13 Oktober 1925 dengan nama Margaret Hilda Roberts. Ayahnya bernama Alfred Roberts dan ibunya bernama Beatrice Ethel. Sang ayah sebenarnya berprofesi sebagai pendeta gereja Metodis dan politisi dari Partai Liberal. Ayah Margaret menempati posisi wali kota Grantham pada tahun 1945, ya sama sih kayak tahun Indonesia Merdeka. Nah, jadi waktu si Margaret ini kecil, dulu dia SD di namanya Hunting Tower Road. Jadi ada SD gitu di situ kan. Jadi dia sekolah di situ. Terus habis dia SD di situ, dia lanjut nih ke sekolah namanya Case Stephen and Grantham Girls School, yang mana itu sekolah khusus untuk wanita, sekolah khusus untuk perempuan. Nah, dia itu juga sekolah ke situ tuh ada bantuan beasiswa. Nah, waktu dia sekolah nih ya, mungkin karena dia beasiswa juga, dia dilihat sebagai orang yang bekerja keras gitu sama gurunya, selalu mencoba memperbaiki diri kalau misalnya dia ditegur. Nah, bahkan di sekolahnya itu dulu dia sempat jadi semacam ketua siswa, kalau sama kita kayak ketua OSIS-nya lah ya. Terus setelah 6 tahun dia bersekolah di situ, dia mencoba mengajukan beasiswa nih ke Oxford. Oh ya, siapa yang nggak pengen gitu sekolah tinggi, sekolah yang bagus gitu, kayak kita juga pengen sekolah yang bagus juga kan. Nah, makanya dia coba ngajuin beasiswa ke Oxford untuk bidang kimia pada saat itu. Cuma ajuannya ditolak, dia nggak diterima beasiswanya. Dan pada saat itu karena dia dibesarkan dari keluarga yang betul-betul rohani, ya karena bapaknya juga pendeta gereja Metodis, dia sangat berharap kepada Tuhan, dia berdoa agar beasiswanya diterima. Hingga pada akhirnya, gak lama setelah itu, ajuan beasiswanya itu diterima karena beberapa pengaju beasiswa itu mundur satu-satu nih. Jadi dia masuk nih, dapat slot gitu. Akhirnya dia masuk ke Oxford dan memulai kuliahnya di bidang kimia pada tahun 1943.
Yes. Lalu sekedar fun fact aja nih. Jadi pada awalnya tuh Margaret ini sudah mengajukan beasiswanya ke Oxford di sekolahnya. Tapi sekolahnya itu tidak akan memberikan formulir beasiswa kepada murid-murid yang dia itu masih kurang. Karena pada saat itu Oxford itu salah satu syaratnya harus bisa menggunakan bahasa Latin. Ini tuh ceritanya masih 1 tahun sebelum dia mendapatkan beasiswa itu. Nah, lalu Margaret yang benar-benar sangat berambisi untuk pergi ke Oxford ini, dia benar-benar bisa capable untuk mempelajari bahasa Latin dalam waktu 1 tahun. Di situ bahkan kepala sekolahnya benar-benar sangat kaget akan kemampuan Margaret Thatcher yang memang bisa mempelajari bahasa Latin ini dalam waktu 1 tahun. Dan pada akhirnya pihak sekolah pun menyetujui formulir Margaret Thatcher untuk beasiswa ke Universitas Oxford. Disinilah permulaan karir Margaret Thatcher sebagai politisi. Pada masa kuliahnya, Margaret itu bergabung dengan Oxford University Conservative Association, yaitu adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk di Oxford University dengan tujuan untuk mencari kader baru Partai Konservatif Inggris dari kalangan mahasiswa Oxford. Nah, fun fact aja nih, pada saat Margaret Thatcher ini ingin bergabung di organisasi itu, dia itu direndahkan karena gendernya yang wanita, karena pada saat itu organisasi terutama politik itu hanya menerima pria. Mungkin dikira wanita itu masih lemah, tidak berani menyuarakan pendapat. Tetapi Thatcher tetap bersikeras untuk masuk ke organisasi tersebut karena memang dia selain menyukai kimia, ia juga menyukai hukum. Lalu ada beberapa anggota dari organisasi tersebut melihat personality Margaret dan kayak value Margaret yang benar-benar lebih dari yang lain, sehingga Margaret pun diterima di organisasi tersebut. Nah, 3 tahun setelah memulai kuliah dan bergelut dengan segala problematika perkuliahan dan berorganisasi, Margaret itu pada akhirnya menduduki jabatan presiden dalam Oxford University Conservative Association. Jadi bayangin aja, dari dia nggak diterima, dia sekarang menjadi ketuanya, dan di mana dia adalah seorang wanita. Lalu saat dia menduduki jabatan tersebut, memang banyak juga lelaki yang merasa tidak terima bahwa wanita lah yang memimpin mereka. Tetapi banyak juga yang tetap menerima Thatcher karena memang Thatcher adalah seseorang yang tidak, kalau misalnya kita bilang tidak seperti cewek lain, mungkin dibilang pick me pada zaman sekarang. Tapi memang itu kenyataannya, dia berbeda dari wanita lain. Dia benar-benar spesial, dia kuat, dan mungkin itulah salah satunya mungkin dia bisa mendapatkan gelar di Iron Lady. Selama berada di Oxford, Margaret sendiri terkenal sebagai seorang yang cukup terisolasi dan serius. Bahkan pacar pertamanya sendiri yang bernama Tony Bray menganggap Margaret sebagai seorang wanita yang tidak biasa. Kalau kita misalkan sama masa sekarang nih ya, cewek-cewek kuliahan itu kan kadang kegiatan sampingannya itu kayak belajar, makeup, shopping, fokus skincare, dan lain-lain gitu kan ya. Nah, tapi Margaret ini beda nih sama cewek-cewek yang kayak begitu. Tapi bukan pick me. Karena hal ini, Tony Brain bahkan mengira bahwa orang tua dari Margaret ini memiliki sifat keras yang mengekang. Padahal aslinya tidak seperti itu, guys. Nah, jadi setelah sekian lama bergelut di universitas dan sekian lama jadi mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, kuliah rapat, kan dia organisasi tah. Nah, karena setelah lama pergelutannya itu, setelah lama perjuangan itu, akhirnya dia lulus sebagai seorang sarjana jurusan kimia pada tahun 1947. Setelah itu dia pindah ke Colchester, dan di sana dia bekerja sebagai seorang ahli kimia di perusahaan plastik. Nah, di situ dia bekerja selama 4 tahun. Nah, uniknya, bedanya dia dengan pekerja yang lain, nah dia ini meskipun aslinya bentukannya dia ini jurusan kimia, meskipun dia pikirannya bisa kita bilang eksak ya, cuma dianya masih menyempatkan diri nih untuk membaca buku-buku yang berkaitan dengan politik, tentang ekonomi, tentang hukum. Dan dia kalau baca buku tentang hukum itu fokusnya tentang hukum perpajakan. Nah, itu kan mungkin berbeda ya, mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan pada saat itu. Nah, yang lebih anehnya lagi nih, dia bahkan merasa waktu udah menjabat sebagai Perdana Menteri nih ya, dia ini sangat membawa kebanggaannya itu dengan lulusan kimianya itu. Dia nggak bangga disebut sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, enggak. Dia lebih setuju kalau dia itu disebut sebagai Perdana Menteri pertama yang memiliki gelar kimia gitu, ahli kimia pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris. Dia lebih setuju kayak gitu. Terus
balik lagi nih ke cerita awal ya, tahun 1948 nih dia pindah dari Colchester itu ke perusahaan lain. Pada tahun 1948 dia mengajukan lamaran pekerjaannya di Imperial Chemical Industries, yang biasanya Imperial Chemical Industries ini pada saat itu dikenal sebagai ICI atau ICI. Nah masalahnya lamarannya itu nggak diterima sama departemen personalia karena dia ini orang yang keras kepala, dia nih degil, dia selalu stay di pendapatnya sendiri, dia nggak mempertimbangkan pendapat orang lain. Dia yakin apa yang dia katakan ini benar dan eh, dia memaksakan kehendaknya itu, dia memaksakan pikirannya itu. Mungkin karena dia lulusan kimia kali ya, makanya dia jadi lebih egois gitu. Jadi kan setelah pada akhirnya dia ditolak gitu sama perusahaan-perusahaan yang lain karena dia dikenal dengan sifatnya yang terlalu keras kepala, yang egois gitu ya. Jadi kali ini dia mencoba bergabung dengan organisasi konservatif lokal. Jadi itu kayak gimana ya, kayak cabangnya partai konservatif. Jadi kalau di Inggris itu ada dua partai utama, ada partai konservatif, ada partai buruh. Nah partai konservatif ini cenderung lebih besar. Nah kalau secara sosial partai konservatif ini kayak punya banyak sayap gitu, dan si Margaret ini dia sedang mencoba untuk masuk ke menjadi anggota sayapnya itu. Nah jadi waktu ada konferensi partai pada saat itu di Llandudno, dan konferensi itu terjadi pada tahun 1948. Dia ini ditunjuk sebagai wakil dari organisasi University Graduate Conservative Association. Jadi ini kayak organisasi yang menampung alumni-alumni dari Oxford University Conservative Association dan sebagainya. Kalau misalnya Oxford University kan cuma untuk Oxford University, kan ada juga di universitas yang lain gitu, Conservative Association-nya. Jadi dia mencoba gabung ke organisasi alumni itu, dan dalam konferensi partai itu, pimpinan partai sebenarnya tertarik gitu melihat si Margaret ini karena dia punya kesan yang baik gitu, dia punya pendapat-pendapat yang menarik, dia punya statement-statement yang sangat sesuai gitu dengan pendirian partai pada saat itu. Makanya dia dipilih sebagai anggota partai pada tahun 1951. Itu ceritanya dia masuk partai konservatif, menjadi anggotanya gitu. Jadi pada pemilihan umum pada tahun 1950 dan 1951, Margaret itu adalah udah jadi kandidat konservatif untuk kursi Partai Buruh di Dartford. Dia dipilih karena Margaret itu dianggap sebagai seseorang yang sangat siap dan tidak takut dalam jawabannya. Nah itu kayak kontradiksi nggak sih sama dia yang tadi awalnya ditolak sama perusahaan kimia gara-gara personality dia, dan sekarang dia dipilih gara-gara personality dia. Kayak itu dunia memang sangat mind blowing. Dia itu juga menarik perhatian media sebagai kandidat perempuan termuda dan satu-satunya. Saat acara, lalu ada kayak acara makan malam lah, karena kayak untuk merayakan dia dipilih sebagai kandidat partai tersebut kan, pasti kan dirayain gitu sama keluarganya. Lalu kayak saat acara makan malam itu dia bertemu dengan calon suaminya, Dennis Thatcher. Jadi Dennis Thatcher ini adalah seorang pengusaha sukses dan kaya yang berstatus duda. Siapa di sini penggemar Duna? Halo. Ada bukan aku ya. Dalam persiapan untuk pemilu, Robert pindah ke Dartford. Di sana ia bekerja sebagai ahli kimia. Nah, jadi Margaret itu pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Inggris pada tahun 1950, mewakili konstituen Dartford. Ia dikalahkan dalam pemilihan itu, dan ketika Inggris kembali mengadakan pemilihan umum pada tahun 1951, ia kalah lagi. Ya. 2 kali kalah guys. Yes. Meskipun partai konservatif yang dipimpin oleh Winston Churchill memenangkan pemilu tahun itu atas Perdana Menteri Clement Attlee dari Partai Buruh atau Labour, jadi kayak gimana, dia walaupun kalah, ya at least di partai yang dia calonkan itu masih Dia ada menang lah, gitu. masih ada. Partainya menang, tapi Yes. dia kalah. Yes, Gitu. benar banget. Yang penting masih ada Winston Churchill yang menang lah ya di partai itu. Lalu
Setelah itu dia menikah dengan Dennis Thatcher yang dia bertemu di acara makan malam saat itu pada tahun 1951 dan tidak mencalonkan diri pada tahun 1955 karena ingin fokus pada keluarganya. Nah, pada tahun 1959 ia mencalonkan diri lagi di Finchley sebagai anggota parlemen untuk ketiga kalinya. Ia menang kali ini dan masuk ke parlemen. Ia menduduki banyak posisi strategis di pemerintahan Harold Macmillan, meskipun posisi itu berada di bawah menteri negara secara hierarki. Tuh. Nah, jadi waktu si Margaret Thatcher ini jadi Perdana Menteri pertama kali waktu tahun 1979, dia ini punya 3 kebijakan yang pada saat itu digunakan untuk mendorong ekonomi Inggris biar tambah maju. Nah gitu. Jadi yang pertama itu adalah kebijakan tentang ideologi pasar bebas. Jadi dia sangat-sangat mendukung ideologi pasar bebas yang dikembangkan oleh Adam Smith. Adam Smith itu ya sama orang Inggris juga sih, cuma udah ratusan tahun yang sebelumnya. Nah, selain itu dia juga mendukung privatisasi industri dan pembatasan peran serta negara. Jadi si Margaret Thatcher ini percaya kalau pasar itu akan bekerja dengan efisien kalau dia dibiarkan sendiri, nggak diikut campur sama negara. Jadi dia pasar itu dibiarin aja sendiri berkembang sendiri gitu. Dan dia ini menerapkan racikan deregulasi keuangan, pasar bebas, pajak rendah, dan itu dia lakukan sejak pertama kali waktu dia menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 1979. Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Karena si Margaret Thatcher ini nengok nih, ekonomi Inggris waktu itu hancur banget, amburadul deh. Nah, jadi untuk membenahi itu, si Margaret Thatcher ini menetapkan kebijakan itu. Karena dia juga udah lihat nih, kenapa saking amburadulnya tuh inflasi di Inggris itu meningkat sampai 25%. Terus pengangguran makin banyak. Nah, padahal waktu itu Serikat Buruh dan Partai Buruh yang sangat mendukung kesejahteraan buruh itu sangat-sangat lagi marak banget tuh. Jadi mereka bisa sampai menyingkirkan pimpinan partai. Nah, terus industri-industri besar itu dulu dikuasai sama negara. Kenapa? Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Nah ini nih yang ditentang si Thatcher, makanya dia menetapkan kebijakan ini. Nah terus yang kedua mungkin Bertin tahu, coba gimana? Jadi yang kedua, Thatcher itu mencekal buruh. Nih, nah jadi guys, kalau kalian belum tahu, Thatcher ini terkenal dengan ucapannya tak ada yang namanya masyarakat, yang ada hanya pria dan wanita individu serta keluarga. Jadi waktu itu, Thatcher mengubah aturan tentang pemogokan buruh. Dia mengontrol inflasi dengan mengontrol upah buruh. Nah, karena kebijakannya itu, Margaret ini pernah menghadapi salah satu perang politik paling panas di mana terjadi pemogokan buruh tambang pada tahun 1984 sampai 1985. Karena hal itu, ada banyak tambang batu bara Inggris yang tutup sehingga menghancurkan dong. Ya. Jadi karena tutup itu menghancurkan ekonomi keluarga-keluarga Inggris yang mencari nafkah dengan berandalkan tambang. Kasian banget gak sih guys? Lanjut lagi yang ketiga nih. Terus yang ketiga nih, dia ini berani banget. Ini alasan kenapa dia dapat julukan The Iron Lady dari negara yang dilawannya ini. Dia ini melawan negara tirai besi, Uni Soviet pada saat itu. Dia ini ikut campur dalam keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1998. Nah, ini terjadinya kayak gini nih. Jadi waktu itu dia kan memimpin Inggris. Inggris ini kan liberal. Nah, jadi dia ini sangat bertentangan dengan ideologi komunisme yang dianut sama Uni Soviet. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebagai pencapaian terbesar ya sama si Thatcher ini, si Margaret ini, karena kebetulan banget waktu dia menjabat kerabat dekatnya Inggris yaitu Amerika Serikat itu lagi perang dingin sama Uni Soviet. Mereka lagi ada perang ekonomi dan politik, tapi tidak ada perang itu ya, perang senjata. Mereka cuma terjadi ketegangan gitu sampai tahun 1998. Nah, si Thatcher ini banyak sekali membantu Presiden Amerika pada saat itu yaitu Ronald Reagan untuk mengakhiri perang dingin yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet. Nah, kenapa si Margaret Thatcher ini bisa dapat julukan The Iron Lady? Itu tuh karena si Margaret Thatcher ini orangnya keras. Dia berani menentang si Uni Soviet ini. Dia nggak takut meskipun Inggris itu sebenarnya kecil, tapi dia yakin dengan modal yang udah dia buat selama beberapa tahun pemerintahan sebelumnya, dia yakin dia bisa membantu Amerika Serikat melawan Uni Soviet gitu. Itu 3 kebijakan paling brutal yang pernah dibikin sama Margaret Thatcher.
Nah, jadi setelah akhirnya 3 kali menjabat ya sebagai Perdana Menteri, akhirnya si Margaret Thatcher ini mundur guys dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Nah, dia itu mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 22 November tahun 1990. Nah, tapi meskipun dia mengundurkan diri dari Perdana Menteri Inggris itu ya, dia tetap dapat jabatan sebagai anggota parlemen Inggris. Jadi dia masih duduk di dalam parlemen dan dia masih menyumbangkan pendapatnya gitu buat negara. Nah, dan setelah pengunduran dirinya itu dia masih aktif kok dalam perpolitikan Inggris, apalagi dalam bidang ekonomi seperti memang spesialisasinya ya. Dia dulu kan sering banget tuh dulu baca buku tentang hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Jadi dia seneng banget nih kalau masalah ekonomi. Nah, selain itu juga dia aktif dalam bidang sosialnya Inggris tuh dia juga suka ngurusin. Nah, karena si Margaret Thatcher itu, Inggris ini jadi eksistensi yang besar nih di pergaulan internasional. Akhirnya dia masuk circle-nya negara-negara besar nih. Nah, nggak lama setelah itu, setelah periodenya selesai jadi anggota parlemen Inggris itu, akhirnya dia kerja di Philip Morris. Dia bekerja sebagai konsultan geopolitik karena dia ahli hukum juga kan. Nah, masalahnya dia kerja di situ itu cuma bentar doang. Nah, kalau penasaran nih ya, Philip Morris itu apa sih? Philip Morris itu sebenarnya sebuah perusahaan rokok nih. Perusahaan rokok yang lumayan terkenal, rokok dan tembakau di Swiss. Nah, gak lama setelah itu, pada akhirnya si Margaret Thatcher ini dapat berita sedih, yaitu suaminya Dennis Thatcher akhirnya meninggal pada tahun 2003. Dan setelah suaminya meninggal, si Margaret Thatcher ini dia kerjanya jadi pembicara yang lumayan aktif gitu di kancah nasionalnya. Nah, setelah itu pada tahun 2007 dibikin nih satu patung yang didedikasikan untuk dia, patung dia gitu dibikin di Westminster. Nah, yang penasaran Westminster ini tempatnya di mana sih? Westminster ini kalau kalian pernah lihat Big Ben gitu atau lihat ada sungai, ada jembatan, nah itu area Westminster itu adalah area pemerintahannya kayak kompleks Senayan gitu kalau sama Indonesia. Untuk mengenang dia gitu, untuk mengingat jasa-jasanya kepada Inggris, dibikinlah patung dia di Westminster itu. Nah, setelah sekian banyak pengabdiannya pada negaranya, pada akhirnya Thatcher meninggal dunia pada 8 April 2013 di usianya yang 87 tahun setelah menderita stroke. Stroke. Reaksi terhadap berita kematiannya beragam di Sentro Inggris, mulai dari penghargaan yang memujinya hingga perayaan atas kematiannya sebagai bentuk kebencian. Waduh, memang banyak orang sih yang benci sama dia. Karena tokoh politik kan ya. Ratu Elizabeth II dan Duke of Edinburgh menghadiri pemakamannya. Buat yang belum tahu, jadi ini itu adalah kali kedua Ratu menghadiri pemakaman mantan Perdana Menterinya setelah Winston Churchill. Nah, jenazah Thatcher kemudian dikremasi dan dalam upacara tertutup, dan Abu Thatcher dikebumikan di halaman rumah sakit Royal Hospital Chelsea. Di samping Abu jenazah suaminya yaitu Dennis Thatcher, jadi kayak romantis banget sih. Mereka pada akhirnya tetap bersama juga kan. Ya, jadi nah, itu dia semua tentang Margaret Thatcher. jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subrek biar Teman-teman kalian tahu tentang Margaret Thatcher juga. Itu Kayak menginspirasi kan, apalagi cewek-cewek nih, jangan sekedar beda dibilang pick me. tuh. Nah, oke. Pick me bukan sekedar pick me. Iya, ini bukan sekedar pick me. Saya Berdin. Saya Fidel. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.